sudah dibuat, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar, sabar. Diam-diam aku mengagumimu, diam-diam aku memikirkanmu, diam-diam, diam-diam hatiku memilihmu menjadi pacar. Fadel ngaku akan pacari Niki jika memang sudah putus dari Matthew. Oh, ibunya marah. Iya. Sekarang ibunya punya pacar belum? Ya, putus ya? Sama gua nanti ibunya. Iya. Ya. Kan Loli punya pacar baru. Ya kan? Gua sama ibunya berarti. Ya kan? Lu mau barang bekas? Ya nggak gitu, Pak. Jadi gini. Selamat buat para petani ya. Gabah mengalami kenaikan Rp500 dari pemerintah ya. Dari 6.000 menjadi 6.500. Sedangkan berasnya menjadi harga paling murah 15.000 itu di tempat saya. Mungkin kalau beda daerah bisa beda harga ya. Nih. Sekitarnya aman dan bahagia, keluarga berencana, hidup jaya PKK. Dilanjutkan dengan maskapai. Ayah ibu bahagia, keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depanan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depanan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. 10 program pokok PKK. 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. Penghayatan dan pengamalan Pancasila. 2. Gotong royong. Gotong royong. 3. Pangan. 4. Sandang. 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. Perumahan dan tata laksana rumah tangga. 6. Pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan. 7. Kesehatan. 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi. Pengembangan berkehidupan berkoperasi. 9. Pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup. 10. Perencanaan sehat. Perencanaan sehat. Pancadharma wanita. Wanita sebagai istri pendamping suami. Wanita sebagai istri pendamping suami. 2. Wanita sebagai ibu pengelola rumah tangga. Wanita sebagai ibu pengelola rumah tangga. 3. Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak. Wanita sebagai penerus pendidik anak. 4.
Wanita sebagai pencari nafkah tambahan. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan. 5. 5. Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Aryan, saya balas komen Anda berdasarkan pengalaman hidup saya ya. Kalau di lamaran daftar riwayat hidup kan pengalaman kerja, lah ini pengalaman hidup saya ya. Wah, sudah pakai bahasa Arab nih. Ente punya anak enggak? Anis sudah punya 2 anak dan 2 bapak, Mas Aryan ya. Ini berdasarkan pengalaman saya. Lihat kembali Anda di komen di video orang yang di situ ada komen tergantung orang tuanya yang bagaimana dulu ya. Nih misal ya. Ini yang saya kan menjelaskannya dari versi verbal luas ya. Mudah-mudahan tuh nggak mumet ya, karena kalau masalah kehidupan tuh banyak yang nggak kuat dan nggak sanggup akhirnya dirawat di RSJ. Ini contoh ya wes. Di sini bukannya ya terserah mau menganggap menjual kesedihan, mau menjual apa kayak terserah ya. Nah, saya kembali lagi. Nah, versi konten-konten saya tuh seperti ini ya. Jadi tuh jangan, kalau kurang paham kan di scroll aja daripada mumet si Raya, karena mungkin nggak nyampe ke otak atau kurang memahami kata-kata saya ya. Jadi itu bisa membuat kepala Anda pusing. Ntar ndak harus beli obat pusing nanti gak enak gara-gara saya nanti Anda kehilangan uang untuk beli obat pusing ya. Jangan ya Mas ya, jangan ya. Nih saya kasih yang versi verbal aja ya. Misal nih ada seorang ibu yang membuang anaknya ya, ketika anaknya sudah diasuh orang nyaman, damai dan tidak ingin mengetahui siapa orang tuanya, tiba-tiba ibunya datang dan mengakui bahwa ini ibu kandungnya ya. Anak ini pasti tentunya ada yang terima, ada yang nggak terima ya. Mau benci, mau ngata-ngatain ibu kandungnya seperti apa, menurut saya sah-sah saja, karena perlakuan dia ke anaknya seperti itu ya. Kalau menurut saya sah-sah saja ya. Memang benar ini masalah agak sensitif karena urusan dengan ibu itu yang melahirkan 9 bulan ya, makan tidur tidak nyenyak karena ada perut bunting ya. Saya merasakan sudah 2 kali Mas ya. Aneh pakai bahasa Arab. Aneh sudah merasakan 2 kali Mas ya. Nah itu sah kalau menurut saya kalau anak benci sama ibu kandungnya. Kan apa perlakuan ibu kandungnya seperti itu ya. Nih saya tarik ke cerita saya. Saya 2 anak 2 bapak Mas ya. Anak broken itu nggak harus dikasar Mas ya. Ente harus pahami itu karena ente belum ada pada posisi yang saya omongkan atau yang sedang dialami si LL ini ya. Harap bisa dipahami itu. Mungkin saat ini Anda melihat dari mata yang video yang sudah Anda lihat, terus lihat berita-berita ya. Jadi ente itu kan belum pernah merasakan apa yang dirasakan LL selama hidup sama emaknya ya. Pernah nggak? Tentu belum pernah, belum merasakan ya. Sampai si LL berkata seperti itu ya, jadi dia tuh sudah mungkin di titik emosinya, titik lah istilahnya semua sudah nyumpel di otak dan harus dikeluarkan unek-unek ya. Saya apresiasi dia mau berkata jujur meski mungkin agak nada intonasinya tinggi. Karena apa? Kalau tidak dikeluarkan ini akan nyumpel di otak, akan nyumbat di hati dan akhirnya apa? Batin, batak ya, perot akhirnya jadi stroke. Yang kemungkinan bisa jadi gila. Nanti mbak An lo yo mama gek ngonten kok.
Kok ora sabaran ngopo to arep ndi sulakan. Ya wis ki Mas, ngene iki caraku nek ngonten iki dikrosoi momong-momongan. Kadang ibuku sendiri yang tanya barang di rumah itu di mana. Ya jadi iki enggak usah mumet kalau melihat video saya. Ya nek kirane rodok sirah nglir-nglir ya di-scroll wae, itu saran saya. Kembali lagi. Anak broken itu enggak perlu dengan nada kasar. Perhatikan ya. Harus ditelateni. Ibarat itu orang yang servis motor itu. Wes kita ajak kemana-mana. Orang servis motor itu ya, itu butuh ketelitian supaya motor bisa kembali enak dan nyaman. Suaranya enggak begitu berisik, mungkin seperti itu ya. Ini saya tarik ke dunia otomotif. Udah untuk menyandak ya Mas. Nah, anak saya yang pertama yang sekarang ini 24 kan. Ketika saya pisah sama bapaknya itu pisah ranjang umur 3 tahun ya. Di usia 5 tahun ya, ketika saya pulang kerja, ibu saya laporan ke saya. Anakmu tadi bilang, panggil ibu saya kan mama, "Ma, bapak kok pergi rak pulang-pulang toh." Nah, itu laporan ibu saya ke saya. Dalam hati saya sakit juga Mas, sakitnya gini, saya belum bisa menyenangkan orang tua ya. Ini keputusan yang terberat juga buat saya. Ketika saya nanti masih bersama bapaknya, batin saya akan tersiksa. Saya tahu mungkin ini egois bagi saya, tapi ini mungkin bismillah keputusan yang terbaik bagi saya untuk anak-anak saya ke depan ya. Ya pisah ranjang. Nah, selama pisah ranjang itu ya 2003 kan 2008 saya ya kenalan sama cowok. Mil Mas, Mil ya, punya anak 1. Nah, jika anak saya yang laki-laki ini mau marah ke saya sahkan saja. Karena apa? Dari penglihatan anak saya ini ya, bapak kue ibaratnya dikon lungo. Dalam kata-kata anak ini ya, bapak kue dikon lungo. Mosok iki untuk lanangan maneh sampai duwe anak. Ya, jika anak saya yang pertama itu membenci saya, ya saya iyakan saja. Ya, karena ini dari sudut pikir dia, apa yang dia lihat, ya dia mungkin merasa sakit hati. Anak saya ini, ya. Sampai sekarang pun ya, anak saya yang pertama, ketika saya tunggu momen umur 17 kan, SMK itu waktu itu. Mungkin sudah saatnya saya untuk berkata jujur tentang masa lalu saya dengan bapaknya. Kak, ibu mau ngomong. Kakak siap nggak menerima story masa lalu ibu dengan bapakmu? Nggak Bu, nggak cukup, nggak mau. Itu anak saya yang pertama. Tapi anak saya yang kedua, ketika umur belum 17 malahan, katanya siap, mentalnya sudah siap, saya kasih tahu umur berapa ya, 13 atau 14 itu. Mbak, mama mau ngomong sesuatu tentang story bapakmu gini. Siap. Kalau anak perempuan saya ingin tahu, tapi ya sudahlah gitu. Tapi beda dengan anak saya yang pertama. Ya itu dari segi penglihatannya. Mungkin ada pemikiran atau penglihatan dari anak pertama saya ini, ibu saya mengkhianati bapak saya. Karena buktinya dia sama laki-laki lain punya anak 1. Nah itu begitu juga si LL ya. Ya mungkin sampai di sini paham, nggak usah sadar nggak tuh komen mbak yang baik hati. Aja mbok puji loh Mas, nggak sih aku tambah gede ya, kok Spielberg ngono kayak biasa bahaya toh. Ya mungkin sedikit pemahaman dari saya, karena saya itu komen dari versi verbalnya ya, karena kita mungkin Anda membela emaknya ya, karena kata-kata si anak seperti itu ya. Jadi Anda enggak terima karena Anda belum pernah ada pada posisi si anak ya. Di sini saya enggak membela emak, enggak membela anak ya, karena hanya saya memberi gambaran versi
luasnya saja ya. Ente paham? Ini sedikit story saya ya. Betulnya masih panjang, nanti nek kepanjangan gak enak. Saya mau kasih paham. Teman saya. Dulu saya juga heran sama, saya tak sambung ya. Moga-moga nggak bosen, nggak enak melihat Raiko sing before dan after mandi koyok ngene iki ya. Seperti ini. Nah, anak saya itu hampir mirip storynya itu sama LL dan Lemon ya. Tapi ya emang saya konsep membanggakan teman saya. Smart dia. Perkataan anaknya pun lebih parah daripada perkataan si LL ya. Itu di depan saya itu ya, padahal mamanya itu demor-demor merjuangkan tuh kan sekolah ya, yes, pacaran terus ya, dikasih tegur nggak bisa, gini nggak bisa, akhirnya dipondoknya keluar kota tuh, di Pati atau di mana itu ya, diperjuangkan Pati itu setiap bulan ngasih makanan apa yang diminta request sama anak dikirim ya. Padahal waktu itu maknya masih kuliah, bayar kos ya, mutang manting dewe ya. Nah, suatu ketika anak ini bertemu sama emaknya, kalau nggak salah bilang, mama lonte ya, kelakuan mama kayak asu guys. Maaf nih agak kosor ya, agak kasar ya, biar paham supaya saya cuma menjiplak anak teman saya di depan saya. Di situ saya tadinya mau ikut nonjok atau gamplok sih ya. Saya pahami dulu, saya pelajari dulu kenapa anak ini seperti ini ya, sampai senekat itu ya. Saya pelajari, ternyata pemikiran anak ini karena emaknya punya pacar, dan tadinya dengan bapaknya ini pernah dengar cerita gini, mamahmu toh awet bisa ketika bisa dandan meninggalkan aku. Ini dia dapat masukan cerita dari bapaknya. Akhirnya anaknya muntap, marah seperti itu ke mamahnya. Padahal perjuangan mamahnya itu seperti apa saya paham. Dia itu teman baik saya ya. Nah di situ mamahnya kendo, los, santai, terus bilang seperti ini, ketika jengkel kan, akhirnya dikawinkan ya. Dulu masih belum cukup umur ya, hampir usia 16 segitu, masih usia rawan ya, dinikahkan siri. Terus sudah tahu kan menjalani kehidupan sehari-hari seperti apa, kos, punya anak satu, punya suami, kerja masih itu ya. Dan mamanya nggak berhenti di situ perjuangannya. Ketika anak sudah berkeluarga kan harusnya tanggung jawab sang suami, karena tahu suaminya ya masih urung dolor lah, anaknya pun juga urung dolor, istilahnya belum paham lah tentang kehidupan, taunya yang enak-enak aja. Nah itu masih disortir sama mamanya, meski ada perkataan seperti itu dulu ya, itu menyakitkan tuh bagi semua emak-emak tuh ya, mamah tuh tunda tau lah. Nah di situ dia perjuangkan, putus sekolah kan, kejar paket, habis kejar paket dikuliahkan sampai lulus kemarin tahun 2023 ya. Setelah ketemu salah beberapa lama tahun, dia menghargai mamahnya ya. Nah ini tipe-tipe anak zaman sekarang itu kalau dikasih paham dengan cara omong doang nggak akan masuk di otak sebelum menjalani itu, merasakan, baru dia itu sadar ya. Ya itu ya, saya akui best untuk teman saya. Akhirnya sekarang si anak menghargai mamahnya ya, mamahnya itu selalu dikabari ya, gimana mah, di mana mah, udah makan belum mah, padahal sebelum itu ibarat kucing dan tikus ya. Ini perjuangan teman saya cerita ya, konsepnya saya memberikan teman, iya, karena perjuangannya seperti itu ya. Sampai di sini mudah-mudahan panjang Mas inti ya.